semangat anti Cina yang ada di Indonesia. Ya. Nah, nampaknya kamu masih belum kapok dengan kejadian yang sudah ada di Indonesia. Masih belum percaya. Dia pikir semua yang terjadi ini karena Allah SWT. Allah SWT terlalu bodoh. Dia tidak sanggup. Ya. Allah SWT itu ada di depan saya. Allah SWT tidak sanggup menolong Indonesia. Ya. Sudah saya ikat saya itu Allah SWT itu. Yang sanggup menolong Indonesia itu orang Yahudi. Ya. Sungguh yang sanggup menolong Indonesia itu hanya orang Yahudi. Ya, ada dua orang Yahudi, satu Yesus, satu Benyamin Netanyahu. Ya. Saya ulangi ya. Yang sanggup menolong orang Indonesia hanya dua orang Yahudi, satu namanya Yesus, satu namanya Benyamin Netanyahu. Waktu dekat ini akan segera terjadi chaos di Indonesia. Salah satu agendanya sudah dilontarkan dari mulutnya si Abraham Samad bahwa akan terjadi masa-masa yang mengerikan, ya, perang melawan Cina, semangat anti Cina. Untuk mendpo-kan Khalil Riza Khalid sampai jadi red notice butuh waktu lama sekali ya. Tapi untuk mered notiskan Joseph Paulusang itu hanya butuh waktu 1 hari. Luar biasa ya, betapa berbahayanya Joseph Paulusang ini bagi pemerintah Indonesia dan orang-orang Islam di Indonesia. Tapi sampai hari ini Indonesia gagal menerbitkan red notice. Sampai Joseph Paulusangnya sudah jadi warga negara Belanda. Sudah pergi kemana-mana ya. Sudah ke Israel, ke Mesir, Yordania, ke Amerika. Luar biasa memang Joseph Paulusang ini, Nabi 26. Pastor, unmute. Oke ya, 9 haji ini sama 9 onta ini gaya hidupnya beda. Kalau 9 onta ini suka flexing. Kalau 9 naga ini, kamu lihat Antoni Salim, hidupnya sederhana. Kamu lihat keluarganya Eka Wijaya, hidupnya sederhana. Kamu lihat si James Riyadi dan anak-anaknya, gaya hidupnya sederhana. Ya, kamu lihat siapa itu, si Datuk, ya, Mayapada, hidupnya sederhana. Kamu lihat Tommy Winata tadi yang Prabowo sampai salah tingkah, karena Tommy Winata ini kan dulu dosennya Prabowo, ya, bingung ya. Tommy Winata ini dosen kalau kamu mau jadi kolonel, seskuat ya, mau jadi letkol itu, melatih 2 mau melatih 3 itu, melatih 1 kan ini ya, melatih 1 kan kamu mayor, melatih 2 ya, kamu mau melatih 2 itu, kamu seskuat dulu, seskuade itu ya. Nah, Tommy Winata itu dosennya, jadi keder gitu ya. Langsung bingung mau pidato apa, lupa tadi si Prabowo sampai ya begitu. Tommy Winata kelihatan begitu ya. Aguan itu hidupnya itu membaktikan diri hanya untuk Buddha suci. Beda banget ya saudara ya. Kamu lebih senang mana? 9 naga atau 9 onta yang suka flexing? Saya nggak tahu ya. Kalau kamu orang waras, seharusnya kamu lebih suka orang-orang yang hidup sederhana, uangnya banyak tapi hidupnya sederhana. Karena uangnya ternyata banyak untuk amal. Kayak Aguan ini sama Tommy Winata ini uangnya banyak untuk yayasan suci, saudara. Ya, selalu kalau ada bencana di Indonesia, mereka dulu yang pertama kali masuk.
satu-satunya ya di Indonesia yang bisa bikin saya iri, Yayasan Suci, ya, bikin saya iri dan marah. Kenapa? Karena mengapa saya tidak bisa seperti itu? Ya, mengapa saya belum bisa seperti itu? Belum mempunyai orang-orang yang militan seperti Agwan sama Tommy Winata yang habis-habisan, ya. Tapi kita sudah mulai ya, ada Pak SK dan yang lain-lain ya, yang tidak boleh namanya saya sebutkan, mereka nggak mau soalnya, ya, dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswa kita juga. Cuman Yayasan Suci ini memang luar biasa, saudara, banyak sekali donaturnya, dan saya cukup iri. Donaturnya 9 naga itu, ya kita berdoa saja 9 naga jadi donatur kita juga ya, saudara ya. Baik, luar biasa. Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya. Kembali Dr. Joseph Paulusang, Nabi 26, menyapa kembali. Ya, kita apa ini, Shelin, jenggot Nabi kurang putih, ya jangan putih-putih. Kalau bulu ketek mas sudah putih. Oke, kembali kita bicara, ya, kabar dari Indonesia, ya, setelah pertemuan selama 5 jam, Abram Samad, ya, menyatakan bahwa Prabowo deklarasi perang melawan 9 naga. Emang lu percaya, saudara? Satu, apa Prabowo punya nyali? Ya kan? Tadi ketemu TW aja dia bingung. Oh, ada TW di sini, ada dosennya. Wah, kalah aku. Dua, kalau mau diperangi duitnya lalu Prabowo nanti siapa lagi? Masa cuma si Hasim saja yang ngasih duit? Nggak sanggup, ya kan? Ketiga, kalau 9 naga ini pergi, Indonesia kolab, ya. Indonesia kolab. Begitu 9 naga ini pergi, Indonesia kolab. Terus mau dikuasai sama 9 haji. Anda percaya sama 9 haji? Kalau 9 haji kan suka flexing tadi itu. Kamu lihat 9 naga itu gaya hidupnya. Simple. Tapi mereka penguasa internasional. Dulu udah pernah kita bahas ya. 2 sesi. 9 naga versus 9 haji. Mana sanggup? Ini adalah sebuah sentimen dari si orang kurang ajar yang bernama Abram Samad. Mantan narapidana ini ya. Ya kan? Sebuah narasi anti-Cina. Ya kan? Hati-hati tuh kalian. Ini adalah narasi anti-Cina yang dihembuskan oleh si Samad ini. Si Somad. Ya. Narasi yang mengerikan loh ini. Kelihatannya ngomongnya Prabowo deklarasi melawan 9 naga. 9 naga ini Cina semua loh saudara. Artinya perang lawan Cina. Dan orang-orang yang mengikuti 9 naga ini, orang-orang yang bekerja kepadanya ini, orang-orang Tionghoa loh. Hampir semua orang Tionghoa, kalau kamu karyawan, pasti kerjanya sama 9 naga. Walaupun banyak orang pribumi juga, ya, yang kerja sama 9 naga. Tapi kalau kamu orang Tionghoa, kamu mau bekerja di sebuah perusahaan besar, pasti punyanya perusahaan 9 naga, kecuali Anda perusahaan-perusahaan kecil ya. Kalau perusahaan menengah, rata-rata pasti ada kaitannya 9 naga. Perusahaan menengah sampai perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan keluarga kecil-kecil ya mungkin enggak. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan si Samad ini adalah Prabowo akan perang melawan Cina begitu. Walaupun bilangnya 9 naga itu udah tahu semua perusahaan-perusahaan besar ya adalah punyanya orang Tionghoa dan karyawannya orang-orang Tionghoa pasti kerja di sana. Jarang orang Tionghoa mau kerja sama si Sandiaga Uno, ada tapi jarang. Orang Tionghoa kerja sama Yusuf Kala, ada tapi jarang. Rata-rata kerjanya ya pasti ke 9 naga. Ya kan? Lalu mau dimusnahkan, ini hati-hati loh, ini adalah semangat anti Cina loh. Ya, perang melawan 9 naga, perkataan perang melawan 9 naga, ini adalah perkataan statement anti Cina, hati-hati. Ya, sebetulnya lebih baik kamu ngomongnya adalah Prabowo deklarasi perang melawan oligarki. Itu lebih baik. Ya, beberapa berita yang lain menggunakan kata perang melawan oligarki, ya. Tapi hanya Samad yang khusus mengatakan perang lawan 9 naga.
Ini adalah semangat anti Cina ya di Indonesia, sama seperti antisemit. Free Palestine itu adalah semangat antisemit di Amerika dan di Eropa. Perang melawan sembilan naga ini adalah semangat anti Cina yang ada di Indonesia. Ya. Nah, nampaknya kamu masih belum kapok dengan kejadian yang sudah ada di Indonesia. Masih belum percaya. Dia pikir semua yang terjadi ini karena Allah SWT. Allah SWT terlalu bodoh. Dia tidak sanggup. Ya. Allah SWT itu ada di dalam saya. Allah SWT tidak sanggup menolong Indonesia. Ya. Sudah saya ikat di dalam saya itu Allah SWT itu. Yang sanggup menolong Indonesia itu orang Yahudi. Ya. Sungguh, yang sanggup menolong Indonesia itu hanya orang Yahudi. Ya, ada dua orang Yahudi, satu Yesus, satu Benyamin Netanyahu. Ya. Saya ulangi ya. Yang sanggup menolong orang Indonesia hanya dua orang Yahudi, satu namanya Yesus, satu namanya Benyamin Netanyahu. Ya, yang satu keturunan Yehuda, yang satu saya nggak tahu keturunan mana, keturunan Benyamin kali. Ya, saya lupa nih Benyamin Netanyahu ini keturunan Yehuda atau Benyamin. Hanya dua orang Yahudi yang bisa menolong Indonesia, yaitu Yesus dan Benyamin Netanyahu. Ya, yang satunya adalah Raja semesta alam, yang satunya adalah Raja dunia. Nah, Anda mau malah mau perang sama sembilan naga, menurut saya ini adalah sebuah langkah yang blunder. Ya, kalau Anda lihat tadi ya, kita analisa suaranya si Abraham sama tadi waktu ngobrol itu, dia seperti tersengal-sengal ya. Tersengal-sengalnya apa? Dia gak bisa napas waktu ngomong itu, apa? Dia ngomong itu pakai dadanya dia, pakai ya apa namanya, angin yang di dadanya dia tuh yang dihembuskan. Karena apa, saudara? Deg-degan. Karena deg-degan dia. Nggak mantap dia tadi ngomongnya. Dia bukan dari perut suaranya, tapi dari dadanya. Artinya apa? Ini orang antara bohong, ya, atau dia sedang disetting sehingga dia grogi. Ya, kelihatan sekali kan cara ngomongnya kan, bahasa tubuhnya, tekanan suaranya. Loh, kita kan tahu dia dalam sehari-harinya. Waktu dia menjabat ketua KPK sering ngobrol. Sering public speaking dia. Ya, jadi ini adalah sebuah settingan semangat anti Cina. Hati-hati saudara ya. Ingat, 2026 akan menjadi chaos yang lebih besar daripada 2025. 2025 sudah mati 20, nakut-nakuti Pak, iya. Ini akan terjadi. Nanti kita akan bikin seminarnya di Amerika, di LA ya. Hari Sabtu tanggal 7 Maret. Ya, kita akan bikin seminarnya hari Sabtu tanggal 7 Maret di LA. Indonesia di tengah ancaman perang dunia ketiga. Ya, Anda ikuti, silakan ikutin. Itu juga nanti live pakai Zoom. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Dan ini bukan main-main ya, karena dalam waktu dekat ini akan segera terjadi chaos di Indonesia. Salah satu agendanya sudah dilontarkan dari mulutnya si Abraham Samad bahwa akan terjadi masa-masa yang mengerikan, ya, perang melawan Cina, semangat anti Cina. Kemarin saya lupa ya di Kalimantan atau di Sumatera terjadi perkelahian pekerja pribumi dengan pekerja Cina karena masalah gaji, kecemburuan sosial, ya, tawuran ya. Oke lah, ini Jamie aja, Jamie tayangkan sendiri videonya. Silakan Jamie, bisa share screen. Lagi di jalan Pak Paul, nggak bisa. Nah, kamu memang kirim, ya udah, nanti dulu Anda kirim kemana? Saya nggak tahu kirim kemana. Oke, ditayangkan aja Pak Paul, itu video mereka masing-masing dari kecil, dari susah jadi sukses gitu loh, nggak kayak si penebar sperma gitu loh. Di mana? Di videonya di mana, ngirimnya kemana? Itu saya udah kasih di Zoom, chat Zoom.
Oh, di chat filenya. Zoom. Mungkin ada di sini nih. Kalau di chat Zoom mah gampang bukannya nih. Chat Zoom ya. Mana? Siap, siap, itu di atas. Nih. Wah, aku download. Ada lagi nggak nih? Udah tamat ya. Oke, Jamie, silakan Jamie. Jamie Lannister. Saya off dulu Boleh. dah. Oh, ini Bicara dulu bukan. dong. Ini ngasih video ini maksudnya apa? Bicara dong. Iya, buat timbal balik sama 9 Haji gitu loh. Terus, nggak apa-apa. Boleh Gitu. ngomong dong. Ya, semua itu dimulai dari nol. Apalagi itu quote-nya di videonya Prajogo Pangestu gitu loh. Titik awal tidak pernah menentukan titik akhir. Itu semua diraih dengan kerja keras. 9 naga itu semua diraih dengan kerja keras. Iya. Bukan kayak mohon maaf, si 9 Haji yang cuma Preman. apa ya? Preman. Ya, Mereka dulu preman. ya, betul ya, gitulah. Itu ya, saya nggak paham Pak Paul soal politik. Kalau soal market bursa saham bolehlah, itulah. Lanjut aja yang lain dah. Hajar terus. Ya, jadi 9 onta itu dulu preman mereka ya. Palak kayak si Haji Lulung itu kan juga preman ya. Anton Medan, Olo, Panggabean itu preman. Nah, kalau 9 naga itu memang mereka pebisnis. Dan mereka go internasional karena mereka mengalami diskriminasi di Indonesia. Makanya mereka go internasional. Hebat ya. Mereka menjadi pebisnis internasional dan menjadi sumber devisanya Indonesia. Pemasok devisanya Indonesia, 9 naga ini. Karena mereka bukan impor, tapi ekspor. Harusnya Indonesia berterima kasih dengan 9 naga, bukannya menyingkirkan. Karena berkat 9 naga ini kalian punya devisa yang besar, dolar kalian nggak sampai 100.000. Tapi tanpa 9 naga, dolar kalian, begitu 9 naga hengkang, saya jamin dolar kalian urusannya bisa tangensial itu nanti. Ya, yang mensuplai IHSG indeksnya bisa bagus, positif ya 9 naga. Saham-saham bursanya 9 naga. Begitu 9 naganya cabut, ya kelar kalian semua. Ya, ini si Ompung Toba mana nih, Ompung Toba nih? Katanya mau masuk si Ompung nih. Jam berapa ini? Udah jam 10:30 ya si Ompung. Mudah-mudahan cepat masuk si Ompung ya. Tapi ini ada ini ya, Pak Teddy sama Pak Andi. Pak Teddy mana nih Pak Teddy?